Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, selamat sore, Smart Voter KPU Kota Semarang. Pada kesempatan sore hari ini menyelenggarakan kegiatan rubrik bernama Lumpia, yaitu Lapak Diskusi Pemilu dan Pemilihan KPU Kota Semarang, yang pada kesempatan sore hari ini bersama dengan saya Suyanto, Divisi Hukum dan Pengawasan. Pada kesempatan sore hari ini akan ditemani oleh teman sejawat dari Bawaslu Kota Semarang, yaitu Bapak Oki Pitoyo Leksono, ya. SHMH. Selamat sore Pak Yanto. Selamat sore Pak Selamat sore Smart Voter. Sehat ya? Alhamdulillah Pak Yanto. Ya, pada episode kali ini menghadirkan narasumber yang tidak jauh dari penyelenggara pemilu, yaitu Mas Oki Pitoyo Leksono, yang pada kesempatan sore hari ini nanti kita akan bincang-bincang secara santai mengenai pemilu dan pemilihan, baik yang sudah berlangsung di tahun 2019, 2020, dan juga nanti akan memasuki pada pelaksanaan atau persiapan di pemilihan dan pemilu tahun serentak tahun 2024. Baik, Smart Voter KPU Kota Semarang yang pada kesempatan sore hari ini sangat berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini nanti akan berbincang mengenai masalah sengketa pemilu dan pemilihan, ya Pak Oki, ya. Yang nanti akan kita diskusikan secara santai saja melalui pertemuan di sore hari ini. Baik, teman-teman Smart Voter KPU Kota Semarang, akan kita mulai aja. Saya persilakan untuk kesempatan yang pertama Mas Oki untuk memperkenalkan diri, namanya atau mungkin tempat kelahirannya dan juga tempat tinggalnya. Saya kira gitu. Nanti sekaligus dari divisi apa yang nanti akan disampaikan oleh Mas Oki. Saya persilakan Mas Oki. Matur nuwun Pak Yanto. Selamat sore Smart Voter. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oki Pitoyo Leksono, SHMH. Saya lahir di Semarang. Saya di Bawaslu Kota Semarang mengampu divisi penyelesaian sengketa. Saya tinggal di Banyumanik. Jadi saya menjabat sebagai divisi penyelesaian sengketa sejak 2019. 2019. Kurang lebih seperti itu Pak Yanto. Begitu ya. Ya. Divisi penyelesaian sengketa itu kira-kira itu apa tugasnya gitu loh, Mas Oki? Bisa dijelaskan. Jadi sejak undang-undang kita mengacu undang-undang 7 ya, undang-undang 7 2017, bahwa ada kewenangan dari Bawaslu, dalam hal ini dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten dan Kota, ada kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, dengan kewenangan yang dipunyainya, maka divisi penyelesaian sengketa punya kewenangan dalam hari ini untuk menyelesaikan permohonan sengketa yang dimohonkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam hal apabila terjadi suatu objek sengketa, dalam hal ini adalah surat keputusan dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Kalau kita di tingkat kabupaten kota berarti KPU Kota Semarang. Jadi ketika KPU Kota Semarang mengeluarkan suatu produk surat keputusan, ternyata bagi peserta pemilu tersebut merugikan secara langsung. Nanti monggo nanti bisa dieksplor deh Pak, di tahapan pencalonan, misalnya tahapan pendaftaran parpol, itu di setiap itu. Jadi ketika Bawaslu mengeluarkan keputusan di mana yang merugikan secara langsung peserta pemilu tersebut, maka bisa mengajukan permohonan sengketa kepada. Artinya memfasilitasi begitu ya, memfasilitasi daripada peserta pemilu maupun pemilihan apabila memang dirasa ada yang belum
atau yang dirasa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan gitu ya. Betul Pak. Kemudian melaporkan ke Bawaslu begitu ya. Lebih ke memohon. Jadi artinya jadi di sini memang kadang masyarakat atau mungkin smart voter ya, kadang masih rancu antara pelanggaran dan sengketa. Betul. Kalau secara simpel mungkin kalau pelanggaran itu melanggar aturan main Pak Yanto. Pak Yanto paham ya. Misalkan dia berkampanye di rumah ibadah, di tempat pendidikan, terus diundang, itu kan maksudnya pelanggaran. Jadi ketika peserta pemilu melakukan itu dianggap suatu pelanggaran. Tetapi kalau sengketa seperti saya sampaikan, ketika ada suatu surat keputusan dari KPU yang merugikan secara langsung dirinya, ketika dia pencalonan misalkan, dia kok tidak diloloskan, di TMS-kan oleh KPU lah, dia merasa dirugikan secara langsung, dia bisa memohon pada Bawaslu untuk diajukan permohonan penyelesaian sengketa. Kemudian untuk menyelesaikan sengketa itu apakah langsung diselesaikan di Bawaslu atau mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi gitu Pak Oki? Sesuai tingkatannya Pak Yanto. Jadi bisa saya ceritakan ya. Kita bicara di tingkat kabupaten kota, misalkan di tahap DCT misalkan, ya kan, peserta pemilu bacalek pendaftaran di situ ternyata dia tidak memenuhi syarat pencalonannya, bukan syarat calonnya tidak memenuhi syarat, kemudian oleh KPU di TMS-kan. Nah, oleh karena itu dia merasa dirugikan secara langsung, dia paling tidak dia berkonsultasi karena biasanya awam bagaimana nih tahapannya nih. Dia boleh berkonsultasi dulu kepada Bawaslu apa saja yang harus dipenuhi untuk sebagai syarat mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa ini. Nah, tahapannya di situ Pak Yanto. Baik, kemudian untuk sengketa tersebut apakah langsung sudah selesai di tingkat Bawaslu atau mungkin ada tingkat yang lebih tinggi lagi? Ya. Untuk sengketa itu sendiri kita belum bicara ini ya, jadi ada perbedaan antara sengketa proses dan sengketa hasil. Betul, nah ini perlu masyarakat tahu juga. Betul, jadi mereka mengira mungkin ini sengketa kan mungkin di Mahkamah Konstitusi. Ternyata di Bawaslu punya kewenangan juga ketika tadi berkaitan dengan surat keputusan dari KPU yang merugikan dirinya, dia bisa. Jadi kalau di sini sore ini kita bicara sengketa proses Pak Yanto, sengketa proses yang bisa dimohonkan kepada Bawaslu. Nah, terus apa tadi pertanyaannya Pak Yanto? Apakah sudah terselesaikan di Bawaslu? Apakah nanti bisa masuk di lebih tinggi lagi gitu maksudnya? Jadi kalau sengketa itu sendiri nanti outputnya adalah ketika dia menginjak adjudikasi seperti persidangan, outputnya adalah suatu putusan ya, bukan rekomendasi ya. Betul. Putusan yang sifatnya final dan mengikat. Ya, tetapi tidak semata-mata harus menginjak ke adjudikasi, tetapi ada tahapan sebelumnya, yaitu mediasi Pak Yanto. Ya, jadi dimungkinkan kedua pihak ya, misalkan dari peserta pemilu dengan pihak termohon dalam ini KPU misalkan bisa duduk bersama, kira-kira ada nggak poin-poin yang bisa disepakati. Saya beri contoh ya di tingkat nasional itu 2019 ada putusan mediasi ya tentang dari parpol idaman kalau nggak salah, jadi parpol idaman atau bulan bintang. Jadi dia tidak sampai adjudikasi putusan tapi selesai di tingkat mediasi. Jadi ada dua yang bisa disepakati misalkan. Jadi waktu itu dari partai tersebut para sebaran pendukungnya atau yang diverifikasi faktual itu diverifikasi di waktu yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu oleh majelis musyawarah waktu itu disampaikan bagaimana dari KPU, apakah bisa poin-poin ini dijembatani artinya dikompromikan. Ternyata oleh KPU waktu itu sepakat, oke lah kita bisa untuk
kita sepakati karena itu hanyalah masalah waktu kan sesuai permintaan itu. Jadi dari kedua pihak tidak memilih opsi adjudikasi atau sampai banding segala, tapi mereka sepakat selesai di tingkat mediasi. Jadi gitu ya. Jadi bisa selesai di tingkat mediasi, tapi ketika kedua pihak merasa tidak ada yang bisa disepakati, mau tidak mau wajib dilanjutkan di tingkat adjudikasi. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Adjudikasinya juga di Bawaslu ya. Adjudikasi di Bawaslu. Oke. Sebetulnya dalam rangka untuk menyelesaikan sengketa itu kan secara keseluruhan kan memang harus apa namanya ya, harus hadir di dalam penyelesaian gitu ya, Pak Oki ya. Terus kemudian sesuai dengan sesuai dengan divisinya Pak Oki itu penyelesaian sengketa itu tugas-tugasnya yang paling utama itu apa? Jadi kalau tugas paling utama kalau sesuai undang-undang tadi Pak Yanto, kemudian yang secara tugas-tugas berikutnya yang tidak boleh dilupakan, yang pertama mungkin tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban yang pertama adalah penyelesaian sengketa. Tidak semata-mata kita langsung menyelesaikan jadi kita harus ada, tapi ada fungsi pencegahan Pak Yanto. Fungsi pencegahan. Bagaimana fungsi pencegahan ini kita sampaikan pada masyarakat? Pertama melalui sosialisasi regulasi-regulasi Pak Yanto. Jadi kita beberapa kali sosialisasi kepada parpol. Kita mengundang parpol karena nanti usernya adalah parpol ketika mendaftarkan calegnya, mendaftarkan paslon, usernya adalah parpol ini. Mereka harus tahu dulu. Jadi kita melakukan upaya pencegahan pada masyarakat, smart voter juga supaya paham regulasinya seperti ini. Artinya biar masyarakat dipahamkan tentang regulasi tersebut. Kemudian tugas yang selain pencegahan, yang tugas berikutnya untuk divisi kami adalah penyelesaian sengketa itu sendiri Pak Yanto. Kemudian ada bagaimana ketika penyelesaian sengketa itu sudah dilakukan. Yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasinya. Itu menjadi penting ketika evaluasi sudah kita lakukan supaya untuk bekal kita nanti dalam pemilu selanjutnya. Apakah kita sudah melakukan tugas dan wewenang kita sebagaimana mestinya? Adakah catatan-catatan di situ sehingga menjadi itu tadi bekal dalam menjalankan tugas, referensi untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya. Jadi itu tugas dan kewajibannya satu adalah pencegahan ya. Karena memang yang paling utama adalah pencegahan. Sebelum penindakan itu lebih baik memang pencegahan. Jadi untuk koordinasi dan hubungan kelembagaan barangkali untuk pencegahan itu memang kita kedepankan ya. Kemudian adalah penyelesaian sengketa sendiri dan yang terakhir adalah evaluasi ya. Baik. Sambil diminum loh Pak Oki. Baik, Smart Voter KPU Kota Semarang masih bersama dengan kami dengan Pak Oki Pitoyo Laksono yang pada kesempatan sore hari ini berbincang mengenai masalah penyelesaian sengketa baik pemilu maupun pemilihan secara serentak. Kita lanjut Mas Oki. Dalam pelaksanaan ini kan tentunya Bawaslu juga memiliki memiliki kegiatan-kegiatan meskipun saat ini kan ada tahapan kegiatannya memang di luar tahapan. Di luar tahapan memang belum ada tahapan dan sebagainya. Lah, apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini divisinya Mas Oki selaku penyelesaian sengketa dalam menghadapi kekosongan waktu ini menjelang nanti persiapan di pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024? Iya. Jadi kegiatan Bawaslu terutama untuk divisi kami ya, divisi penyelesaian sengketa dalam mengisi di non tahapan ini yang kami lakukan ya, kita mengacu pada setahun terakhir ini ya, di pasca pilkada kita kan nggak ada tahapan ya Pak Yanto. Artinya instruksi dari RI maupun provinsi kita tetap berkegiatan Pak Yanto. Kita berkegiatan yang pertama, jadi ada program ya dari RI dan provinsi, kita memberikan satu melalui ini
forum-forum podcast seperti ini. Tiap bulan kita wajib menghasilkan satu podcast tentang materi penyelesaian sengketa. Jadi tiap bulan tuh Wajib, materinya ya. berganti-ganti, Pak. Wajib, ya. Jadi misalkan potensi sengketa di tahap pencalonan itu ada nanti. Sebentar Mas Oki. Ini wajib itu maksudnya semua divisi wajib untuk menghasilkan satu podcast atau hanya di divisi Mas Oki? Kebetulan di divisi kami Pak Yanto. Ya, jadi Gitu, instruksi ya. misalkan tiap bulan wajib itu satu podcast tentang penyelesaian. Tapi saya sampaikan tadi misalkan bulan ini tahapan pencalon. Pak Yanto kan tahu sendiri pencalonan bisa jadi DPD misalkan. Betul, ya. Bagaimana dia harus sebarannya berapa persen ya, kemudian dari caleg juga syarat calon dan syarat pencalonan itu kan rigid sekali. Betul, ya. Ketika itu tidak memenuhi syarat pasti kan akan di TMS-kan oleh KPU lah. Itu adalah potensi-potensi sengketa yang wajib kita tahu dan masyarakat juga perlu tahu. Betul. Ternyata ketika aku nggak memenuhi syarat, saya tidak di TMS-kan oleh KPU, saya punya hak untuk mengajukan permohonan. Nah, jadi sarana sosialisasi ya, sosialisasi untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendaftaran DPD misalkan seperti itu melalui informasi. Ya, jadi tiap bulan kita materinya berganti-ganti, Pak. Berganti-ganti ya. Sebagaimana mungkin ada improvisasi kayak kemarin saya momen 10 November atau momen 17-an saya pakai peci segala, pokoknya dikemas dalam semenarik mungkin. Artinya nggak boleh kan dalam 12 bulan bagaimana kita meng-create meng-create-nya kan bagaimana biar supaya nggak datar-datar saja. Kita coba kadang juga kita coba syuting di luar juga ya, kreasi seperti apa supaya dalam mengisi acara tersebut siapa saja yang diundang Mas Oki? Ya, kalau di Kota Semarang ya kebetulan kami hanya internal saja. Artinya di internal sesama dengan divisi yang lain begitu ya? Ya, artinya dengan staf saja, dengan staf sengketa, tapi hostnya berganti-ganti. Gitu, jadi kita mencoba kepada staf untuk narasumbernya tetap Mas Oki gitu ya? Ya karena arahnya kan dari itu, artinya nggak lepas dari instruksi dari Pak Kotif Provinsi. Kemudian yang kedua Pak Yanto, ada upaya juga dari kita bagaimana supaya jadi ada kewenangan, kembali ke kewenangan tadi, ada kewenangan dari Bawaslu untuk penyelesaian sengketa. Kemudian bagaimana di sisi internal kami supaya internal kami lebih memahami regulasinya, terus aturan mainnya seperti apa, kita mencoba simulasi Pak Yanto. Karena tahapannya seperti tadi, sengketa sendiri ada adjudikasi, ada mediasinya. Untuk pendaftaran pun perlu juga kita simulasikan. Artinya supaya staf-staf kami yang nanti akan bertugas sebagai petugas-petugas persidangan itu supaya terbiasa gitu, terbiasa karena sudah disimulasikan, jadi mereka tidak kaget atau menjadi semakin tahu. Jadi kegiatannya lebih kepada sosialisasi, simulasi, menyongsong pemilu 2024 Pak Yanto. Lebih kepada sosialisasi begitu ya, agar masyarakat lebih tahu gitu ya. Baik, Mas Oki. Ini informasi yang sangat menarik sekali dan ini sangat penting buat masyarakat smart voter, jadi nanti bisa lebih lebih paham ya tentang kepemiluan, baik nanti di kegiatan pemilu maupun di pemilihan serentak tahun 2024 nanti sudah bisa paham terhadap mekanisme dan juga nanti tentang regulasi yang ada dan juga nanti akan yang diselenggarakan pada pelaksanaan tahun serentak tahun 2024. Terus kemudian Mas Oki, dari ini kan berarti artinya Bawaslu secara umum maupun divisinya Mas Oki itu kan sudah persiapan ya, persiapan menjelang di pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Kira-kira itu apa Mas Oki yang mau yang sudah dipersiapkan
di Bawaslu sendiri maupun di divisinya Mas Oki. Nggih. Jadi kalau persiapan dari internal kami sendiri ya, seperti tadi kita selalu mengikuti arahan dari Bawaslu provinsi karena kita di kabupaten kota, kita selalu mengikuti arahan dari Bawaslu provinsi. Kemudian juga seperti saya sampaikan tadi, ada kegiatan-kegiatan wajib bagi divisi kami, yaitu sosialisasi melalui podcast. Itu adalah sarana kami lebih kepada menyampaikan informasi regulasi terkait dengan penyelesaian sengketa. Betul. Supaya masyarakat yang tadinya tidak tahu, ternyata Bawaslu punya kewenangan. Ketika aku di TMS kan KPU, aku masih punya hak gitu. Nah, mereka jadi tahu gitu. Artinya kan dengan masyarakat tahu akan haknya, apalagi 2024 mungkin ada partai baru Pak Yanto. Kemungkinan ada partai baru yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya mereka wajib memenuhi itu kalau tidak ingin di TMS-kan. Kalaupun tidak di TMS-kan, ada sarana untuk ada media bagi mereka untuk penyelesaian sengketa tersebut. Tapi saya kira yang paling penting Mas Oki ya. Pemahaman masyarakat itu tentang mengenai masalah regulasi dan juga nanti informasi-informasi tentang persyaratan-persyaratan itu ketika kita sudah menyampaikan ya, apalagi Bawaslu melalui Mas Oki di divisinya sudah menyampaikan itu kan paling tidak memberikan satu informasi secara umum kepada masyarakat ya, agar masyarakat nanti bisa lebih paham, lebih mengetahui, sehingga nanti barangkali mungkin akan bisa membawa kepada masyarakat itu lebih teliti lagi ya, teliti lagi. Kemudian nanti kalau mau mencalonkan juga akan lebih lengkap berkas-berkasnya. Jadi sehingga nanti ketika ada satu hal yang kurang, ya berarti nanti masih ada tuntutan yang sesuai di regulasinya seperti itu. Barangkali mungkin seperti itu Mas Oki. Iya, betul Pak Yanto. Terus kemudian Mas Oki, ini kan dari informasi sampai saat ini kan kita kan belum memperoleh kepastian tentang waktu terus kapan ya tanggalnya, tahapan di pemilu serentak maupun pemilihan serentak tahun 2024 itu kapan mau kita. Nah, kira-kira yang sudah yang sudah disampaikan secara khusus di divisi ini Mas Oki itu tentang kesiapan di pemilihan dan pemilu tahun serentak tahun 2024 apa saja yang sudah? Pada intinya kan kita tetap menunggu Pak Yanto, menunggu hasil dari pembahasan tentang pemilu ini, kepastiannya di tahun 2024 apakah jadi di bulan apa di 2 tahap atau apakah dicampur, semoga tidak ya Pak ya. Semoga tidak. Artinya kami di Bawaslu Kabupaten Kota pun intinya masih menunggu. Jadi menunggu itu. Kemudian kesiapannya dari internal kami ya seperti tadi, selalu memberikan sosialisasi dan pembinaan di internal seperti tadi, simulasi kita tetap berjalan. Nah, artinya ketika waktunya tiba kita menyongsong itu udah siap Pak Yanto. Siap. Oke. Saya kira kita akan lebih ringkas lagi ya. Barangkali mungkin waktunya karena cukup. Kita pertanyaan terakhir ini Mas Oki. Nanti sekaligus sebagai closing statement ya. Ya itu. Bawaslu sampai saat ini kan dalam rangka mempersiapkan diri untuk pelaksanaan di pemilu maupun pemilihan serentak tahun 2024 itu kan sudah semakin dekat. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu itu terkait dengan rapat-rapat koordinasi dengan stakeholder atau mungkin dengan pemerintah, itu sudah sampai sejauh mana? Artinya sudah pernah rapat koordinasi dengan instansi atau kalau gitu. Untuk pasca pilkada kemarin kita memang belum menyapa stakeholder yang lain misalnya kayak kemarin kita di
pileg, pilpres, kemudian pilkada, kita kan sempat menyapa parpol, misalkan. Jadi yang nantinya akan terlibat seperti parpol, kemudian jadi organisasi advokat misalkan. Betul, mereka kan nanti yang akan berkecimpung di situ. Kita sudah berusaha untuk bekerja sama dengan mereka dalam satu forum mensosialisasikan itu. Tapi kalau dalam tahun ini Pak Yanto, kita memang belum. Tapi misalkan rapat dengan pemerintah kota untuk persiapan gitu, belum pernah sama sekali ya. Belum ya. Karena kalau pemerintah kota kan mungkin tidak kaitannya dengan anggaran ya. Betul, artinya kita melihat mereka bukan termasuk subjek nanti dalam pemilu, dalam sengketa. Subjek dalam sengketa adalah peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Jadi kalau pemerintah kota mungkin bukan yang kita ajak, tapi justru ke parpol dan juga mahasiswa, mereka yang akan memantau atau apa nanti dari kinerja kita, kira-kira begitu Pak. Baik, terima kasih Mas Oki yang sudah menemani kami dalam kegiatan Lumbia Lapak Diskusi Pemilih dan Pemilihan KPU Kota Semarang di tahun 2021 ini dalam menyongsong persiapan di pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita tetap diberikan satu kesehatan dan jaga selalu tentang protokol kesehatan. Terima kasih. Salam Smart Voter. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.